nasta'inu ala umuri waddin wa salatu wassalamu ala mukil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya hormati dosen penilai uji kinerja PPN Transformasi Organisasi LPPK dari Palangkaraya, dan perkenalkan diri, nama saya Fitra Abdul Malik. Ini 254-267-30351 LPPK dari Palangkaraya, sekaligus guru fikih dari MI Al-Marif Buntet, Desa Buntet, Kecamatan Astana Jepura, Kabupaten Cirebon, akan menampilkan video pembelajaran usul materi meneladani nilai kurban dalam kehidupan sehari-hari dengan metode PBL Problem Based Learning. Simak videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah semuanya pada sehat dan untuk aktivitas belajar seperti biasa ya, setiap hari. Dan sekarang untuk pelajaran fikih. Sebelum kita belajar, seperti biasa baca doa terlebih dahulu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah semuanya pada hadir ya pada hari ini untuk melaksanakan belajar seperti biasa. Sebelum kita belajar, kita baca surah Al-Kautsar karena kita akan mempraktekkan belajar yaitu materi meneladani nilai kurban dalam kehidupan sehari-hari. Ayo baca surah Al-Kautsar bersama-sama. Bismillah.
lanjut kita belajar seperti biasa ya. Kita akan untuk materi yaitu ya siswa supaya kita memahami ya apa yang dipahami oleh kurban ya. Ya. Jadi apa yang dinamakan kurban? Kapan dilaksanakan berkurban itu ya. Coba untuk Babas ya. Babas apa yang dinamakan kurban? Iya, kasih tepuk tangan. Ya, sekali lagi ya. Kapan dilaksanakan berkurban? Coba Angel. Ibadah kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha yaitu tanggal 10 Zulhijjah. 3 hari terakhir 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Iya, tepuk tangan. Dan untuk itu kita akan ya menjelaskan yaitu hewan apa saja yang bisa dikurbankan dan juga umur berapa saja yang bisa dikurbankan dan sejarahnya dan syariatnya ya. Sekarang sejarahnya adalah ya, adanya syariat kurban sebenarnya sudah ada sejak Nabi Adam alaihi salam ya. Yang dilakukan oleh kedua putranya yaitu Habil dan Qabil. Kurban istilah syar'i adalah suatu yang dipersembahkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurban sama korban itu berbeda karena kurban yaitu menurut istilah dari bahasa Arab yaitu qurba, artinya mendekatkan diri. Hewan kurban yang disembelih adalah kambing, onta, dan sapi. Jadi kambing, onta, dan sapi. Kambing di sini yang bisa dikurbankan yaitu umur minimal 1 tahun, tidak boleh cacat. Itu tidak boleh cacat atau juga mempunyai penyakit cacat ya, atau juga sedang sakit. Unta di sini umur minimal 5 tahun yang bisa dikurbankan. Jadi tidak boleh cacat, sama saja. Ya. Dan sekarang sapi umur minimal 2 tahun, tidak boleh cacat. Jadi kambing umur 1 tahun. Terus unta umur 5 tahun. Sapi umur 2 tahun. Jadi di bawah dari umur tersebut maka tidak boleh dikurbankan. Hukumnya berkurban hukumnya sunnah muakkad bagi yang mampu. Perintah berkurban dari surah Al-Quran, surah Al-Kautsar 108 dan ayat 1 sampai 2. Perintah berkurban juga terdapat dalam hadis. Ayo kita baca
Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati menghadiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Itu. Jadi di sini adalah kurban itu sunnah muakkad bagi yang mampu, ya. Dan diucapkan yaitu di dalam surat Al-Kautsar, ya. Dan juga dalam sebuah hadis yaitu hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sekarang hikmahnya kurban. Hikmahnya kurban di dalam hari raya Idul Adha yaitu mendekatkan diri pada Allah. Karena kurban asal dari kalimat yaitu qoroban, taqarrub, kurbanan. Itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, berbagi daging dengan tetangga dan fakir miskin, mendapatkan pahala yang banyak dari bunuh hewan berkurban. Jadi di sini kita harus memahami, ya, adik-adik harus memahami apa itu yang dinamakan kurban dan apa dilaksanakannya berkurban dan sejarahnya berkurban dan syariatnya kurban dan juga hewan-hewan yang bisa dikurbankan dan umur berapa saja yang harus bisa dikurbankan. Ya, kambing yaitu minimal 1 tahun, sapi minimal 2 tahun, unta minimal 5 tahun. Di bawahnya umur tersebut maka tidak boleh dikurbankan. Jadi itu adalah kurban, ya. Jadi kurban itu adalah sunnah muakkad yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu terus sampai hari Tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Sekarang simak videonya, ya, dengan cermat dan baik-baik untuk materi yang selanjutnya, yaitu sekarang Pak Pedro memutar, ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ada Ali. Ali dari mana? Ali baru saja pulang bermain. Terus Ali lihat Pak Haji di sini. Pak Haji, Ali bingung deh. Dari tadi di pinggir jalan, kenapa banyak pedagang kambing dan sapi ya? Jadi pada saat Idul Adha, umat Islam melaksanakan ibadah kurban. Kurban? Kurban itu apa Pak Haji? Kurban itu berasal dari bahasa Arab yang berarti dekat. Disebut juga dengan istilah udhiyah atau dahiyah yang berarti hewan sembelihan. Oh, Ali ngerti Pak Haji. Jadi sapi dan kambing yang dijual itu untuk kurban ya Pak Haji? Tepat sekali Ali. Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Mana salamnya? Astagfirullah, maaf Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah kenapa lari-lari? Aisyah lagi nyari Ali nih Pak Haji. Pak Haji lihat Ali tidak? Ali, tadi sih habis tadi anak kurban di sini. Kalau sekarang, tuh lagi lihat kambing di sana. Duh, Ali malah di sini dia. Ali, ayo pulang. Bentar lagi Kak. Aisyah, kan bentar lagi Idul Adha. Aisyah tahu nggak apa itu kurban dan bagaimana hukumnya? Aisyah tahu kurban itu apa? Hukumnya apa ya Pak Haji? Aisyah lupa. Hukum menyembelih kurban adalah sunnah muakkad bagi yang mampu melaksanakannya. Aisyah tahu apa itu sunnah muakkad? Tahu dong Pak Haji, sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan atau diutamakan. Pintar sekali Aisyah. Kurban itu memupuk rasa kasih sayang dan peduli kepada sesama. Tapi hukum kurban menjadi wajib saat seseorang bernazar untuk berkurban. Oh iya ya,
surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Aisyah tahu surat itu Pakji. Artinya, sungguh kami memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Iya kan Pakji? Subhanallah, makin pintar ya Kak Aisyah. Oh iya, Rasulullah bersabda, "Wala sholat umirtu nahri wa huwa sunnatul lakum." Yang artinya Ibnu Sholah berkata, saya yaitu Nabi Muhammad disuruh menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagi kamu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, kalau umat muslim yang memiliki kelebihan harta, baiknya melaksanakan kurban ya Pakji. Iya Aisyah. Pakji sama Aisyah ngomongin apa sih? Kok nggak ngajak ngajak Ali? Tadi Ali dipanggil gak nengok-nengok. Ali, kamu tahu nggak kapan pelaksanaan kurban? Nah, pertanyaan bagus Aisyah. Aisyah tapi nggak tahu Pakji. Waktu menyembelih kurban itu diperkirakan dimulai setelah terbit matahari sesudah sholat Idul Adha dan khutbahnya, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik, pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Terus waktu berakhirnya kapan? Waktu berakhirnya saat terbenamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Emang ada ya Pakji waktu sebaik-baiknya menyembelih kurban? Ada Syah, setelah sholat dan khutbah Idul Adha. Kalau menyembelihnya bukan di waktu yang ditentukan, gimana Pak Haji? Ya kurbannya jadi gak sah, tapi terhitung jadi sedekah biasa. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji mau kemana? Waalaikumsalam. Wah, Ali toh. Bapak kira siapa? Pak Haji mau ke rumah Pak RT nih. Ali mau kemana? Ali mau ke taman Pak, mau main. Wah, salah dong kita. Kalau gitu, dengan Pak Haji aja yuk. Oke Pak Haji. Pak Haji disunahkan bagi yang berkurban agar menyembelih hewan kurbannya sendiri. Terus Loh, kok lupa? Coba deh sebutin apa yang Ali ingat. oh iya, baca basmalah dulu. Setelah membaca basmalah, lalu membaca sholawat Nabi, kemudian membaca takbir. Terus apa lagi Ali? Berdoa biar kurbannya diterima ya Pak Haji. Benar Ali, doanya Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad, yang artinya, ya Allah, terimalah kurban Nabi Muhammad SAW, keluarga dan umatnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Oh iya, binatang yang disembelih baiknya menghadap kiblat ya Pak Haji. Pak Haji, emang apa aja sih rukun penyembelihan kurban? Rukun menyembelih kurban itu yang pertama menyebut nama Allah. Kemudian penyembelihnya adalah orang muslim atau ahli kitab. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum, yang artinya pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan dari sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Quran Surat Al-Maidah ayat kelima. Setelah itu, binatang yang disembelih adalah binatang yang halal. Alat yang digunakan juga harus tajam dan mematikan. Kalau pakai gigi atau kuku, boleh nggak Pak Haji? Ya nggak boleh lali. Maksudnya itu pisau atau golok. Oh, gitu ya Pak Haji. Ali ngerti sekarang. Alhamdulillah, Ali semakin hari semakin pandai. Iya, Ali main dulu ya Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
laka an Abi al-Bushra'i an abihi qala qultu ya Rasulallahi ama taqulun zakatu illa fil halqi wal labba qala law ta'anta fi fakhidiha bi addaka. Artinya, dari Abu Bushra, dari ayahnya dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah tidak sah menyembelih selain di kerongkongan dari paha leher? Jawab Rasulullah, jika engkau lukai di pahanya, sesungguhnya cukuplah memadai bagimu. Hadis riwayat jamaah. Aisyah, Ali, sini yuk nanti Pak Haji membagi daging kurban. Emang cara pembagian daging kambing itu gimana sih Pak Haji? Para ulama menjelaskan bahwa pembagian yang pertama itu sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disimpan, dan sepertiga untuk disodakohkan. Oh iya, tolong antar daging ini ke rumah Pak Umar ya. Oke Pak Haji. Pak Haji, Ali bingung deh. Bingung kenapa, Ali? Kayak orang tua aja ya, Ali. Emang keutamaan kurban itu apa sih Pak Haji? Melaksanakan ibadah kurban di mata Allah sangatlah mulia dan sangat dicintai oleh Allah. Rasulullah bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila ibnu Adam yawman nahri amalan ahabba ila Allah min hiraqati damin wa innahu la ta'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa adfariha wa ash'ariha wa inna kamal yad'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibyu biha nafsa. Artinya apa Pak Haji? Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang dikerjakan anak cucu Adam alaihi salam pada hari Nahr sebagai perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah menumpahkan darah atau menyembelih hewan kurban. Pada hari kiamat kelak, niscaya kurban akan datang dengan kandungnya, kuku-kukunya, rambutnya, dan setiap darah yang menetes sebelum jatuh ke bumi. Sungguh akan jatuh dulu di hadapan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Ternyata banyak ya Pak Haji keutamaan berkurban. Iya Li, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ali jadi pengen berkurban Pak Haji biar Allah sayang sama Ali. Subhanallah, Ali memang hebat. Ya. Nah sekarang Pak Fitro ini kasih tugas kepada adik-adik semuanya. Ya. Tugas kelompok. Ya. Tugas kelompok. Kelompok pertama, ya kasih namanya. Kelompok kedua kasih namanya. Kelompok ketiga kasih namanya. Ya. Untuk membuat
berubah dan umur minimal berapa saja yang bisa diubah. Kelompok pertama di sini kambing. Kambing umur minimal 1 tahun. Unta umur 5 tahun. Sapi umur 2 tahun. Dan semuanya tidak boleh cacat atau sakit. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ya. Kelompok 2 di sini. Ya. Kelompok 2 kambing minimal 1 tahun. Onta minimal 5 tahun. Sapi itu minimal 2 tahun. Hewan yang tidak bisa disembelih atau dikurban, kucing, kangkung, angsa. Ya, kucing di sini, kangkung, angsa. Memang tidak boleh dikurbankan. Ya, dan juga kucing itu tidak boleh dimakan. Hewan yang mulia tapi tidak boleh. Terima kasih. Kelompok 2 tepuk tangan. Baik, sekarang kelompok 3. Ini kelompok ketiga kambing minimal 1 tahun, sapi minimal 2 tahun, unta minimal 5 tahun, dan semuanya tidak boleh cacat. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, terima kasih ya. Dan apa ya, menurut dan sejarah dan syariat ya kurban di situ ya. Sudah paham semuanya ya, alhamdulillah. Dan selanjutnya kita akan terus ya belajar pelajaran fikih dengan materi-materi kelanjutannya. Alhamdulillah sekarang sudah ya. Sekarang kita siap-siap untuk kita pulang ya. Ayo. Kita baca doa terlebih dahulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.